Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal langsung terjun ngebedah sebuah teks yang, jujur aja, narik banget buat dianalisis. Judulnya, Duri Perjuangan Hamilud Dakwah, tulisan Ustadz Ismail Yusanto. Nah, perlu diingat ya, di sini kita nggak lagi menghakimi atau milih kubu politik manapun. Sama sekali nggak. Kita cuma mau ngebedah secara objektif. Gimana sih sang penulis ini merangkai kata-katanya? Kita bakal lihat bareng-bareng strategi psikologis dan kiasan apa aja yang dipakai buat ngebakar semangat pembacanya. Ini tuh ibarat studi kasus yang super keren, tentang gimana kata-kata bisa disulap buat ngubah ketahanan mental seseorang jadi sebuah gerakan yang masif. Yuk, langsung aja kita mulai. Biar gampang, kita bagi bedah materi ini jadi 4 bagian ya. 1. Anatomi perjuangan. 2. Skala rasa sakit dan kesabaran. 3. Kekuatan akar yang tak terlihat. Dan terakhir, tujuan akhir peradaban. Oke, masuk ke bagian pertama nih, anatomi perjuangan. Kita lihat ya gimana fondasi kekuatan mental ini dibangun. Dari kalimat-kalimat awalnya aja, si penulis udah langsung ngasih ekspektasi yang jelas banget. Rintangan itu pasti ada, nggak bisa dihindari. Dia pakai perumpamaan yang benar-benar kuat, yaitu kereta dakwah. Bayangin aja sebuah kereta yang terus melaju kenceng, nabrak semua penghalang, dan pasti sampai di stasiun kemenangan. Kalau dipikir-pikir, secara retorika ini brilian banget loh. Kenapa? Karena dia ngasih semacam jaminan psikologis ke pengikutnya. Ibaratnya dia bilang gini, gerakan ini pasti sukses kok, mau kalian ikut atau malah ketinggalan. Nah, ini secara nggak langsung maksa pembacanya buat tetap bertahan di atas kereta itu, secapek apapun mereka. Terus kita ketemu sama kutipan ini. Jangan katakan, wahai Allah, masalahku sangat besar. Tapi katakan, wahai masalah, Allah itu maha besar. Wah, ini ngasih lihat strategi psikologis teksnya dengan sangat gamblang. Dia membalik cara pandang kita soal penderitaan. Daripada pusing mikirin seberapa gede masalah pribadi yang lagi dihadapi, pembaca tuh disuruh ngebenturin masalah itu sama kebesaran Tuhan. Secara retoris, ini yang namanya reframing atau pembingkaian ulang. Dan ini efektif banget. Keputusasaan manusia yang lumrah tiba-tiba dinetralkan seketika, cuma dengan menghadapkan masalah tersebut pada kekuatan ilahi yang, ya, nggak ada batasnya. Lanjut ke bagian kedua, skala rasa sakit dan kesabaran. Di bagian ini, penulisnya mulai mainin perbandingan masalah manusia dibandingin sama elemen-elemen alam yang raksasa. Tujuannya apa? Buat ngedilin masalah kita sekaligus nuntut daya tahan mental yang luar biasa besar. Coba kita bedah metafora yang pertama ini. Dia bilang kalau cobaan itu panjangnya kayak sungai, nah kesabaran kita harus seluas samudra. Puitis banget kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar puisi. Ini tuh sebenarnya instruksi ketahanan mental. Penulis ngebangun logika kalau respons kita, yaitu kesabaran, harus, wajib, berkali-kali lipat lebih gede dari penderitaan yang lagi dialami. Terus, permainannya makin membesar nih. Sekarang, penulis ngubungin antara harapan dan usaha. Teks ini ngebandingin hamparan harapan dengan langit ikhtiar, alias langit usaha. Poin pentingnya di sini, kalau kamu punya harapan yang terhampar luas di bumi, kamu diwajibin buat nyimbangin itu sama kerja keras yang nggak ada ujungnya, persis kayak langit di atas kita. Jadi, pembaca tuh kayak dikunci ke dalam sebuah kontrak tak tertulis bahwa cita-cita yang super besar ia butuh keringat yang tanpa batas juga. Masuk akal kan? Nah, ini dia puncak dari rentetan metafora alam tadi. Penulis menyimpulkan, pengorbanan sebesar bumi itu butuh keikhlasan sebesar jagat raya. Wah, itu nilai tukar emosional yang ekstrim banget. Tapi, asal tahu aja, ini emang teknik klasik yang super ampuh buat ngebangun resiliensi atau ketahanan spiritual. Coba dibayangin dampaknya. Pas kamu merasa udah berkorban mati-matian segede bumi, teks ini malah bilang kalau pengorbanan itu belum ada apa-apanya kalau nggak dibungkus sama keikhlasan seluas alam semesta. Strategi ini benar-benar ngerem pengikutnya biar nggak gampang puas atau merasa jadi yang paling berjasa. Setelah main di skala kosmik, penulis narik lagi perumpamaannya ke sesuatu yang lebih membumi, yang gampang banget kita bayangin. Metafora pelaut. Pelaut ulung tidak lahir dari laut yang tenang. Familiar dong sama kalimat ini? Di sini, teks tersebut secara terang-terangan menormalisasi yang namanya kegagalan, rasa sakit, dan jalan yang terjal. Dalam narasi ini, penderitaan itu bukan sekedar nasib buruk, melainkan semacam kurikulum wajib gitu loh. Penderitaan dijadikan syarat mutlak yang emang didesain buat nempa seseorang jadi aktivis yang tangguh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan akar yang tak terlihat. Habis ngomongin badai dan ombak laut, teks ini dengan pinternya narik fokus pembaca ke arah dalam, yaitu ke dalam tanah. Penulis ngejelasin metafora akar lewat tahapan visual yang kerasa hidup banget. Pertama, akar harus tembus tanah yang keras. Kedua, dia harus gigih nyari air.
Ketiga, berkat usahanya tumbuhlah pohon rindang dengan bunga yang cantik. Tapi, tahapan keempat inilah yang jadi inti pesannya. Waktu pohon itu dipuji-puji sama dunia, sang akar tetap anteng ngumpet di dalam tanah. Dan hebatnya, dia nggak iri sama sekali. Teks ini tuh benar-benar memuja kerja-kerja di balik layar yang nggak glamor, yang jauh dari tepuk tangan. Ini mekanisme yang cerdas banget buat nekan ego para pengikutnya biar terus rendah hati. Dari cerita soal akar tadi, penulis merangkum 4 sifat utama yang wajib dimiliki seorang pejuang sejati: tulus, ikhlas, sabar, dan tegar. Lewat sifat-sifat ini, teks mendefinisikan kalau pahlawan yang sebenarnya tuh mereka yang bisa ngubah zaman, yang bisa ngehidupin lingkungan sekitarnya, tapi sama sekali nggak haus validasi atau nyari lampu sorot buat diri mereka sendiri. Yang bikin menarik, di bagian ini penulisnya ngedemokratisasi pergerakannya. Maksudnya gimana tuh? Jadi, teks ini ngakuin kalau awal mula perjuangan mungkin emang dirintis sama orang-orang pinter, orang-orang berilmu tinggi, tapi pada akhirnya yang bikin gerakan ini bertahan dan menang adalah ya orang biasa yang nolak buat nyerah. Penulis nekanin, kamu nggak harus jadi yang paling cerdas. Kamu cuma butuh konsistensi buat terus bangkit tiap kali jatuh. Pesan kayak gini tuh merangkul banget, bikin siapa aja yang baca merasa punya peran yang sama pentingnya. Sampailah kita di bagian keempat, tujuan akhir peradaban. Disinilah teks ini ngelakuin manuver retorika yang lumayan tajam. Dari yang tadinya ngomongin soal ketahanan batin dan urusan spiritual pribadi, tiba-tiba beralih ke tujuan geopolitik global yang sangat eksplisit. Biar kita paham klimaks teks ini, kita harus samain dulu definisi istilah yang dipakai secara netral ya. Penulis pakai kata dakwah bukan sekedar buat seruan ibadah biasa, tapi sebagai kendaraan perjuangannya. Dan tujuan dari kendaraan itu disebut terang-terangan sebagai khilafah. Dalam konteks tulisan ini, khilafah merujuk ke sistem kepemimpinan peradaban tunggal di skala global. Kenapa kita perlu tahu definisinya? Biar kita sadar, oh ternyata sebesar ini loh pertaruhan peradaban yang lagi disodorin ke pembacanya. Penulis selalu ngingetin pembaca soal konsep yang udah dibahas di analogi kereta api tadi, kepastian kemenangan. Teks ini menegaskan banget kalau visi besar tersebut adalah janji ilahi yang gak mungkin meleset, mau kalian ikut berjuang atau enggak. Strategi ini tuh mancing apa yang kita sebut FOMO, fear of missing out, alias takut ketinggalan. Daripada ngemis-ngemis minta pembacanya buat ikut mikul beban, penulis malah ngebikin partisipasi di gerakan ini tuh kerasa eksklusif. Sebuah privilege yang harus cepat-cepat diambil sebelum kuotanya diisi orang lain. Pinter kan? Nah, sampailah kita di klimaks dari keseluruhan manifesto ini. Uniknya, di tengah teks yang full bahasa Indonesia, tiba-tiba penulis nyelipin satu kalimat deklarasi dalam bahasa Inggris, "It is time for Khilafah to lead the world, the greatest ages ever." Terasa banget kan bedanya? Penggunaan bahasa Inggris ini kelihatannya emang sengaja banget dipakai buat ngasih penekanan soal betapa modern dan globalnya ambisi mereka. Ini udah bukan lagi narasi skala lokal, ini adalah pernyataan tegas tentang satu peradaban yang bersiap buat memimpin dunia. Tentu aja, manifesto yang bagus nggak bakal ngebiarin pembacanya kebingungan harus ngapain setelah baca. Di akhir teks, ada call to action, atau seruan bertindak yang spesifik banget. Penulis langsung nembak kelompok demografis tertentu, yaitu para pengusaha. Dia manggil mereka sebagai penerus Abdurrahman bin Auf abad 21. Buat yang belum tahu, ini merujuk ke sahabat Nabi yang super kaya dan dermawan banget dalam ngebiayain perjuangan. Dengan narik garis sejarah ini, penulis nyoba memobilisasi sumber daya ekonomi modern secara konkret, nyuruh mereka buat langsung bertindak dan ngibarin panji-panji pergerakan. Benar-benar spesifik. Dan itu ngebawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Dari bedah teks kita hari ini, kita sama-sama lihat gimana puisi tentang alam, perumpamaan soal akar yang sembunyi, ombak yang ganas, sampai samudera kesabaran. Itu semua disusun dengan sangat rapih buat menopang dan merasionalisasi sebuah ideologi politik yang spesifik. Menurut kamu gimana? Apakah perpaduan antara keindahan bahasa dan doktrin kayak gini emang jadi kunci utama buat ngegerakin massa di era modern? Coba dipikir-pikir deh. Aku harap analisis objektif kita hari ini bisa ngasih kamu kacamata baru buat baca dan ngulitin teks-teks pergerakan di luar sana. Tetap kritis, terus asah rasa penasaranmu, dan sampai ketemu di bedah materi kita selanjutnya.